Rusia gempur kota di Ukraina Timur pakai senjata berat, 12 orang tewas. Gempuran pasukan Rusia dilaporkan menewaskan sedikitnya 12 orang di kota Severodonetsk, Ukraina bagian timur. Puluhan orang lainnya mengalami luka-luka, seperti dilansir AFP pada Jumat 20 Mei 2022. Gubernur wilayah Luhansk Sergei Haidai dalam pernyataan via media sosial menuduh pasukan Rusia secara acak menggempur pusat kota dengan senjata berat. Serangan itu dilaporkan dimulai pada Kamis 19 Mei pagi dan berlanjut hingga malam hari. 12 orang tewas dan lebih dari 40 orang luka-luka di Severodonetsk. Sebut Haidai dalam pernyataannya, informasi soal jumlah korban tewas dan luka masih ditentukan karena tidak mungkin memeriksa wilayah yang terkena gempuran ibunya. Gempuran di Severodonetsk ini terjadi saat pasukan Rusia melanjutkan serangan di wilayah Donbas. Severodonetsk yang sebelum perang ditinggali 100.000 orang ini menjadi tujuan utama bagi militer Rusia yang menjadikan wilayah Donbas sebagai target utama dalam operasinya di Ukraina. Kota yang menjadi pusat industri di Ukraina bagian timur bersama sister city-nya Lysychansk merupakan kantong perlawanan terakhir Ukraina di dua wilayah separatis yang menjadi zona perang di Donbas saat ini. Juru bicara militer Rusia, Major Igor Konashenkov, merilis pertahanan udara Rusia menembak jatuh 23 kendaraan udara tak berawak Ukraina di atas Pitomnik, Izium, hingga Snezhkovka, dan 8 roket Smerch dicegat di dekat Chernobyevka, wilayah Kherson. Kemarin antara pukul 10.00 dan 11.00 pagi, tentara Ukraina menggunakan peluncur roket ganda Smerch menghantam daerah pemukiman Kherson. Sarana pertahanan udara Rusia telah mencegat semua 10 roket Ukraina. Saya ingin menekankan bahwa tidak ada unit pasukan Rusia di Kherson. Rezim Kiev mengetahui dengan baik tentang hal ini, ujarnya. Serangan itu sengaja ditujukan pada warga sipil di Kherson sebagai pembalasan karena mendukung Federasi Rusia, kata Major Igor dilansir Tribun Timur. Secara total 168 pesawat Ukraina dan 125 helikopter, 912 kendaraan udara tak berawak, 309 sistem rudal anti pesawat, 3.134 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Juga 385 sistem peluncuran roket ganda, 1.542 artileri lapangan dan mortir, serta 2.983 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi. Kerusakan bangunan di Severodonetsk, wilayah Luhansk, Ukraina. Pada 19 Mei 2022 akibat serangan senjata berat pasukan Rusia. Pasukan Rusia menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 40 orang lainnya dalam serangan di Severodonetsk, wilayah Luhansk, Ukraina. Pada 19 Mei 2022, mereka terus menembaki di Severodonetsk. 12 orang tewas dan lebih dari 40 terluka. Para ORC tanpa pandang bulu menembaki pusat regional dengan senjata berat sejak pagi. Penembakan berlanjut bahkan sampai sekarang, kata Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk, Sergei Haidai. Dia mencatat bahwa di Severodonetsk sebagian besar peluru menghantam bangunan tempat tinggal. Jumlah mereka yang tewas dan terluka masih diklarifikasi karena tidak mungkin untuk memeriksa daerah yang terbakar, kata Haidai seperti dilansir Ukrinform, agensi berita nasional Ukraina. Haidai menambahkan bahwa yang terluka saat ini menerima perawatan medis. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan di Facebook bahwa pasukan Rusia mengintensifkan operasi ofensif dan penyerangan ke arah Donetsk untuk memperbaiki situasi taktis di beberapa daerah. Pada pukul 18.00 pada 19 Mei, upaya utama pasukan Rusia terkonsentrasi di arah Donetsk, di mana mereka menggunakan pesawat, artileri, dan mortir. Di wilayah Volyn dan Polisia, situasinya tidak berubah secara signifikan. Ancaman tetap berupa serangan rudal dan bom terhadap infrastruktur sipil dan militer dari wilayah Belarusia. Di arah Siverchezhna, pasukan Rusia terus melengkapi posisi menembak dan benteng tambahan di daerah perbatasan wilayah Bryansk dan Kursk. Untuk memperjelas posisi unit Ukraina, posisi artileri, dan rute penyebaran, para penyerbu melakukan pengintaian udara menggunakan UAV. Pasukan Rusia menembaki artileri dan mortir ke pemukiman perbatasan wilayah Sumy, Esman, Sopech, dan Seredina Buda. Dalam arah Slobozhachina, militer memusatkan upayanya untuk mempertahankan posisinya yang diduduki dan mencegah pasukan pertahanan Ukraina maju ke wilayah yang diduduki sementara. Di beberapa daerah, pasukan Rusia tidak berhasil mencoba melakukan serangan balik untuk mengembalikan posisi yang hilang. Pertempuran berlanjut di wilayah Ternova dan Borshchova. Rusia sedang melakukan pengintaian udara yang ditingkatkan. Di arah Sofia, pasukan Rusia menembaki infrastruktur sipil di luar pemukiman Presip, Rusuvka, dan Bohorodechny. Di arah Donetsk, untuk meningkatkan situasi taktis di beberapa daerah, musuh mengintensifkan operasi ofensif dan penyerangan. Di daerah Severodonetsk, pasukan Rusia melakukan operasi penyerangan, menderita kerugian dan mundur ke posisi yang diduduki sebelumnya. Pertempuran berlanjut di daerah Toskivka. Pasukan Rusia melakukan operasi ofensif di daerah pemukiman Olesk dan Dropil.
di distrik Yasnufta dan mencoba memperbaiki situasi taktis di daerah pemukiman Pilipshelny, Druzhba, dan Tripilia, tetapi tidak berhasil. Di arah Avdiivka dengan dukungan artileri, musuh melakukan operasi penyerangan di daerah Novobakhmuktivka, tidak berhasil, menderita kerugian dan mundur. Di arah Kurakove, pasukan Rusia dengan dukungan artileri Jet dan sistem penyembur api berat melancarkan serangan di daerah pemukim Stepne, Slevne, dan Marinka, tetapi tidak berhasil. Pasukan Rusia menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 40 orang lainnya dalam serangan di Severodonetsk, wilayah Luhansk, Ukraina, pada 19 Mei 2022. Mereka terus menembaki di Severodonetsk. 12 orang tewas dan lebih dari 40 terluka. Para ORC tanpa pandang bulu menembaki pusat regional dengan senjata berat sejak pagi. Penembakan berlanjut bahkan sampai sekarang, kata Kepala Administrasi Militer Regional Luhansk, Serhiy Haidai. Dia mencatat bahwa di Severodonetsk, sebagian besar peluru menghantam bangunan tempat tinggal. Jumlah mereka yang tewas dan terluka masih diklarifikasi, karena tidak mungkin untuk memeriksa daerah yang terbakar, kata Haidai seperti dilansir Ukrinform, agensi berita nasional Ukraina. Haidai menambahkan bahwa yang terluka saat ini menerima perawatan medis. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengumumkan di Facebook bahwa pasukan Rusia mengintensifkan operasi ofensif dan penyerangan ke arah Donetsk untuk memperbaiki situasi taktis di beberapa daerah. Pada pukul 18.00 pada 19 Mei, upaya utama pasukan Rusia terkonsentrasi di arah Donetsk, di mana mereka menggunakan pesawat, artileri, dan mortir. Di wilayah Volyn dan Polisia, situasinya tidak berubah secara signifikan. Ancaman tetap berupa serangan rudal dan bom terhadap infrastruktur sipil dan militer dari wilayah Belarusia. Di arah Siverchena, pasukan Rusia terus melengkapi posisi menembak dan benteng tambahan di daerah perbatasan wilayah Bryansk dan Kursk. Untuk memperjelas posisi unit Ukraina, posisi artileri, dan rute penyebaran, para penyerbu melakukan pengintaian udara menggunakan UAV. Pasukan Rusia menembaki artileri dan mortir ke pemukiman perbatasan wilayah Sumy, Esman, Sope, dan Seredina Buda. Dalam arah Slobozhachina, militer memusatkan upayanya untuk mempertahankan posisinya yang diduduki dan mencegah pasukan pertahanan Ukraina maju ke wilayah yang diduduki sementara. Di beberapa daerah, pasukan Rusia tidak berhasil mencoba melakukan serangan balik untuk mengembalikan posisi yang hilang. Pertempuran berlanjut di wilayah Ternova dan Vorshchova. Rusia sedang melakukan pengintaian udara yang ditingkatkan. Di arah Slovia, pasukan Rusia menembaki infrastruktur sipil di luar pemukiman Presip, Rusuvaka, dan Bohorodechny. Di arah Donetsk, untuk meningkatkan situasi taktis di beberapa daerah, musuh mengintensifkan operasi ofensif dan penyerangan. Di daerah Severodonetsk, pasukan Rusia melakukan operasi penyerangan, menderita kerugian dan mundur ke posisi yang diduduki sebelumnya. Pertempuran berlanjut di daerah Toskivka. Pasukan Rusia melakukan operasi ofensif di daerah pemukiman Oleks dan Dropil di distrik Yasnufta dan mencoba memperbaiki situasi taktis di daerah pemukiman Pilipshelny, Druzhba, dan Tripilia, tetapi tidak berhasil. Di arah Avdiivka dengan dukungan artileri, musuh melakukan operasi penyerangan di daerah Novobakhmuktivka, tidak berhasil.